Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung kameramen mau kemana nih? Kayaknya kok kita dalam tempat tertentu nih. Tempat rahasia Bung Alfian. Bung Alfian, ini ada berita yang menarik yang mungkin kita perlu langsung bertanya pada Bung Alfian nih. Ini ada dari arrahmah.id. Wah, medianya Bang Jibril nih. 25 Januari 2023. Judulnya, mengapa Modi tidak ingin rakyat India menonton film BBC tentang pembantaian Gujarat. Nah, Bung Alfian, saya bacakan sedikit apa yang terjadi di Gujarat pada tahun 2002. Nah, mungkin teman-teman yang ingin membaca full bisa langsung mengunjungi berita ini yang ada di arrahmah.id. Saya bacakan singkatnya, Bung Alfian. Pada Februari 2002, sebuah kereta api yang membawa banyak penziarah Hindu yang pulang dari kota Kuil, Ayodhya di negara bagian Uttar Pradesh terbakar dan menewaskan 59 orang. Sementara pemerintah negara bagian yang dipimpin oleh Modi menuduh para pedagang muslim di stasiun Godhra yang membakar kereta tersebut. Wah, berarti umat Islam difitnah. Sebuah laporan pada 2006 oleh komite yang ditunjuk oleh pemerintah federal menyimpulkan bahwa kebakaran tersebut tidak disengaja. Segera setelah berita tentang insiden Godhra menyebar, massa Hindu mulai mengamuk di lingkungan muslim di seluruh Gujarat. Lebih dari 2.000 orang, kebanyakan dari mereka adalah muslim, terbunuh dan puluhan wanita diperkosa dalam peristiwa yang menjadi salah satu pembantaian agama terburuk dalam sejarah India, mengubah Gujarat menjadi salah satu negara bagian yang paling terpecah secara agama di India. Bagaimana respon awalnya, Bung Alfian? Nama orang itu namanya Narendra Modi. Iya. Narendra Modi adalah sosok pemimpin dari sebuah gerakan radikal, ultra ekstrim radikal Hindu. Iya. Iya. Dia adalah orang sayap kanan abis yang dikenal dalam gerakan politik di India. Iya. Dan dia berhasil memenangkan pemilu, dan ini artinya terkonfirmasi bahwa terjadi sebuah peristiwa yang bukan disebabkan oleh umat Islam, lalu umat Islam disalahkan, difitnah, lalu orang ini, si Modi ini ikut-ikutan menyebut-nyebut bahwa begini, akibatnya masyarakat menjadi marah, terutama orang-orang Hindu yang akhirnya memberikan pembalasan yang sangat tidak setimpal, katakanlah kalau dianggap ada perbuatan itu. Betul. Dan ini sebagai catatan Allah mengingatkan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Artinya 2000-an orang-orang yang mati itu, saya Alfian Tanjung menyatakan tidak rela dunia akhirat. Saya akan menyatakan saya akan balas mereka semampu yang saya lakukan kalau itu merupakan sebuah kerja-kerja pembantaian atas nama sebuah fitnah yang pernah keluar dari mulut orang yang memfitnahnya. Maka dengan ini saya nyatakan kepada seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, kita akan berjaga-jaga. Tempat-tempat muslim dimanapun, negeri-negeri muslim, Allah negeriku. Siapa yang mengganggu Islam dimanapun berarti mengganggu aku. Aku bagian daripada jihad fisabilillah dimanapun. Siapa engkau mengganggu umat dan sahabatku yang tidak bersalah, maka engkau seperti melukai aku. Begitu pelajaran yang Rasulullah pernah berikan pada kita semua. Ya, Bung Alfian, memang sangat sedih dan ini jadi berita ini bisa mencerahkan kita juga, Bung Alfian. Nah, tapi kita lanjutkan dalam beritanya, Bung Alfian, tentang apakah film BBC tersebut. Film dokumenter berdurasi 59 menit ini menuduh bahwa Modi yang menjabat sebagai Menteri Utama Gujarat pada saat itu memerintahkan polisi untuk menutup mata terhadap kekerasan yang berlangsung selama berhari-hari. Film ini mengutip sebuah laporan Kementerian Luar Negeri Inggris yang sebelumnya dirahasiakan, yang mengutip sumber-sumber yang tidak disebutkan namanya, yang mengatakan bahwa Modi bertemu dengan para perwira polisi senior dan memerintahkan mereka untuk tidak campur tangan dalam serangan terhadap umat Islam. Nah, Bung Alfian, unik memang, Bung Alfian, di dunia ini, di Indonesia maupun di luar negeri, sering umat Islam itu yang difitnah, yang dituduh. Dan apa ya, Bung Alfian, kenapa umat Islam tuh jadi tempat disalahkan mulu, difitnah mulu, Bung Alfian? Artinya memang ajaran Islam adalah ajaran yang butuh penghayatan yang mendalam, dan orang-orang yang memfitnah itu sebenarnya orang yang tidak punya kesempatan memahami esensi Islam. Nah, yang lainnya adalah saya ingin katakan peristiwa Gujarat 2002 ini harus dipertanggungjawabkan oleh Bollywood.
Bollywood harus membuat filmnya. Wow. Film ini harus merupakan sebagai kesaksian sportivitas sebagai sinematografis yang harus jujur pernah ada peristiwa itu. Kalau tidak, saya ingin katakan bintang-bintang film India itu cukup banyak bung kameramen yang agamanya Islam. Betul. Sutradara Islam, ayo kalian sutradara bintang-bintang film yang ada di India yang muslim bersatu buatkan film tentang pembantaian Gujarat. Betul. Sebagai bentuk wujud bahwa ada fakta sejarah yang harus segera dikonstruksikan dalam bentuk film. Dibuatnya tidak harus di India. Kita bisa membuat di tempat, kan Anda juga punya uang, Anda punya kemampuan, Anda punya jaringan, lakukan, buat film itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sebagai bentuk komitmen kita punya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan juga sebagai bentuk persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi sekali lagi, untuk urusan yang berhubungan dengan peristiwa yang telah membantai umat Islam di tahun 2002 atas kerja si Modi, maka Modi akan berhadapan dengan malaikat di neraka nanti. Begitu Bung kameramen. Pasti itu Bung Alfian. Insya Allah dia matinya masih kafir lah. Nah Bung Alfian, saya jadi bertanya-tanya Bung Alfian. Ini kan terjadi di Gujarat pada 2002. Polanya, ada yang mati orang Hindu, difitnahlah umat Islam, akhirnya dibantailah umat Islam yang jumlahnya Bung Alfian sampaikan tadi tidak sebanding. Mungkin nggak Bung Alfian kejadian seperti ini atau pola seperti ini kejadian di Indonesia Bung Alfian? Pernah terjadi dan mereka menginginkan terjadi lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau kita ikuti apakah ayat-ayat yang disembelih, apakah banjir darah yang ditulis oleh Anab Afifi dan Mas Tawaf, atau ada satu lagi buku yang dibuat oleh Pak Taufik Ismail yang berjudul Katastrofi Mendunia, sebetulnya secara akumulatif sejak revolusi tahun 1917 sampai 1991 itu sudah ada 120 juta orang yang dibunuh itu oleh ideologi komunisme. Karena tadi Bung Kameramen bertanya tentang Indonesia, di Indonesia itu kita bisa tengok bagaimana mereka tahun 1948, tahun 1945, 46 di Cirebon, mereka tahun 48 mereka mulai bergerak di berbagai daerah di Banyuwangi, mereka melakukan gerakan-gerakan itu kemudian sampai di Madiun, mereka sampai membakar pesantren Sabilil Mutakin di Magetan, 108 orang dimasukkan dalam sebuah lubang yang satu, 160 polisi dan tentara yang dibunuh dengan sadis oleh pasukan-pasukan FDR daripada kelompok-kelompok komunis. Yang jelas secara total orang-orang PKI itu telah membunuh ratusan bahkan ribuan orang-orang yang tidak tahu ujung pangkalnya, dan kemudian ketika ada serangan balikan pada mereka, mereka menuduh, dan akhirnya kita sangat kecewa hari ini seolah-olah PKI adalah korban. Betul. Maka untuk itu saya nyatakan pertanyaan dari Bung Kameramen pernah terjadi dan mereka ingin membuat terjadi lagi. Waspadalah, waspadalah. Kita harus bersiap menghadapi kemungkinan itu karena umat Islam punya ajaran dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan punya ajaran jihad fisabilillah, hidup mulia atau mati syahid. Jadi kemungkinan-kemungkinan tersebut harus kita antisipasi. Kita pasif tapi waspada. Kita bersiap dan berjaga-jaga. Kita siap hidup mulia atau mati syahid. Kita tidak akan memulai, tapi kalau kau ganggu kami, lu jual, gue borong. Mantap. Begitu. Baik pemirsa sekalian, dengan adanya siaran ini dibacain berita dengan peristiwa yang terjadi di India, maka seluruh mujahidin India, karena sesungguhnya masyarakat muslim India jumlahnya menembus angka 350 juta. Itu pernyataan dari Dr. Zakir Naik yang tentunya ini menuntut para pemuda-pemuda kaum muslimin di Jazirah India agar terus berkhidmat, i'dad, ribat untuk berjihad fisabilillah, untuk membalas kalau sampai mereka memulai lagi, berjaga-jaga jangan sampai terulang. Sekian dibacain berita pada kesempatan kali ini. Kita jumpa di sesi dibacain berita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.